terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen A, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang melanggar kode etik Polri, siapa dan mengapa dan terjadi di mana? Terjadi di rumah Bapak Ferdi Sambo, ada di sana. Padahal dalam jabatannya sebagai Kadif Propam, beliau harus memastikan proses penyidikan itu berjalan. Akhirnya nih 25 orang terseret nih ya. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik yang berat. Menurut saya beberapa ketentuan kode etik dilanggar. Ini berpotensi untuk diberikan sanksi berat. Termasuk Pak Ferdi Sambo ya. Pelanggaran kode etik sebagaimana diatur oleh Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Dan pelanggaran penanganan atau penghukuman terhadap pelanggaran kode etik tidak mengesampingkan pelanggaran atau hukuman untuk menjadi hukuman pidana. Demikian juga sebaliknya, diperiksa perkara pidana tidak menutup untuk diperiksa masalah kode etik. Nah, antara lain di dalam kode etik itu terkait dengan tidak profesionalnya di dalam menangani TKP kalau di sini. Publik menunggu kejutan dan ketegasan saat Irjen Ferdi Sambo jalani sidang kode etik pada Kamis. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengatakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo, akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pada Kamis 25 Agustus. Sementara itu, untuk personil lain yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, lanjut Listio Sigit, akan dilakukan pemilihan terlebih dahulu untuk melihat bobot atau besarnya keterlibatan masing-masing personil dalam skenario kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah, Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pertimbangan pemilihan tersebut ialah untuk mencari tahu apakah yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa mereka merupakan bagian dari skenario, mengetahui namun berada di bawah tekanan, atau ikut terlibat dalam skenario pembunuhan berencana. Hasil dari sidang tersebut akan menentukan bobot sanksi dari personil Polri yang melakukan pelanggaran etik. Dalam LDP bersama Komisi 3 DPR RI tersebut, Listio Sigit juga menegaskan bahwa dari 97 personil Polri yang diperiksa, tidak semuanya menjadi terduga pelanggar kode etik. Listio Sigit menjelaskan hal itu untuk menjawab pertanyaan mengenai nasib para personil Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Terkait kelanjutan kasus pembunuhan Brigadir J, dia mengatakan sudah mengirim 4 berkas untuk tahap pertama yang berharap agar koordinasi antara Polri dengan Kejaksaan dapat berjalan dengan lancar untuk segera disidangkan. Kisah Irjen Ferdi Sambo, Kawal Jenderal Tito, idam Listio Sigit kini terseret kasus Brigadir J. Kisah Irjen Ferdi Sambo mengawal Tito Karnavian, idam Aziz, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, namun kini terseret kasus Brigadir J. Sosok Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Ferdi Sambo kini adalah Patian Mapolri yang merupakan singkatan dari Perwira Tinggi Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Irjen Ferdi Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Jenderal Bintang 2 itu resmi dimutasi sebagai polisinya polisi oleh Kapolri pada Kamis usai dinonaktifkan menyusul kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo diketahui menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020 lalu. Kala itu, dia dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Promosi itu diperolehnya setelah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal. Jenderal Bintang 2 pun disandang dari sebelumnya Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Dia pun menjadi Jenderal Bintang 2 emas termuda di usia 48 tahun, sekaligus menjadi yang pertama di alma maternya Akademi Kepolisian atau Akpol 1994. Pati Polri berdarah Toraja yang lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan itu sebelumnya menyandang pangkat Brigjen saat diangkat sebagai Dirtipidum Baris Krim Polri.
Ferdy Sambo kala itu adalah anak buah Listio Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Reserse Kriminal Polri atau Kabarreskrim Polri. Dia diangkat di Tipidum Barreskrim pada 8 November 2019, sepekan setelah Jenderal Idam menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian yang menjadi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Tito sebelum menjadi Mendagri menunjuk Ferdy Sambo sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan atau Kors Pripim Polri pada tahun 2018 lalu. Sambo pun menjadi komandannya, ajudan, dan staf yang mengawal Tito sebagai Kapolri hingga masa jabatannya berakhir. Ferdy Sambo diketahui mulai berkiprah di markas besar atau Mabes Polri sejak tahun 2016. Kala itu dia menjabat Kasubdit 6 di Tipidum Barreskrim Polri dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Beberapa bulan kemudian Ferdy Sambo lalu dimutasi sebagai Kasubdit 3 di Direktorat yang sama. Sebelum masuk Mabes, dia adalah Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Wadireskrimum Polda Metro Jaya tahun 2015 dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Pada masa itu, Tito adalah Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Metro Jaya. Kisah perjalanan karir sosok Irjen Pol Ferdy Sambo berawal setelah lulus Akpol di Semarang, Jawa Tengah tahun 1994 silam. Selepas pendidikan dia menjadi perwira pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di tahun yang sama. Dikutip tribunnews.ultra.com dari profil dan biodata miliknya, karir Ferdy Sambo pun terus menanjak selepas pendidikan. Dia malang melintang di berbagai jabatan dan posisi di lingkup Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya sejak tahun 2015. Awalnya, Ferdy Sambo menjadi Pamapta C dan di tahun yang sama menjadi Katim Tekap Polres Metro Jaktim. Dia lalu menjabat Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo pada tahun 1997 dan di tahun sama menjadi Kanit Resintel Polsek Metro Cakung. Selanjutnya, Ferdy Sambo menjabat Wakapolsek Metro Matraman Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1999 hingga mendapat promosi sebagai Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 2001. Dia kemudian pindah ke Polda Jawa Barat dengan menjadi Kasat Reskrim Polres Bogor pada tahun 2003. Selanjutnya menjadi Kanit 6 Satops 1 Dit Reskrim Polda Jabar tahun 2004, Kasubag Reskrim Polwil Bogor tahun 2005 dan menjadi Wakapolres Sumedang pada 2007 silam. Dari Polda Jabar, Ferdy Sambo kembali ke ibu kota dengan menjadi Kasiaga Ops Birops Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pada tahun 2009, dia menjabat sebagai Kasat 5 Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2010. Irjen Ferdy Sambo jadi jenderal. Selama 5 tahun di ibu kota, Ferdy Sambo mendapat promosi sebagai Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres di jajaran Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2012, dia menjadi Kapolres Purbalingga dan setahun kemudian pada 2013 pindah sebagai Kapolres Brebes. 2 tahun kemudian, Ferdy Sambo pun kembali ke ibu kota dengan menjadi Wadireskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Saat itu, ke Polda Metro Jaya diemban Tito Karnavian. Saat mengemban jabatan itulah, Ferdy Sambo kerap mencuri perhatian publik karena penanganan sejumlah kasus. Misalnya, kasus pembunuhan racun sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Kasus lainnya yakni peristiwa bom Sarinah Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Beberapa saat berselang, Ferdy Sambo mendapat promosi dan mulai berkarir di Mabes Polri dengan pangkat Kombes Pol pada tahun 2016. Dia diangkat Kasubdit 6 di Tipidum Barreskrim Polri dan beberapa bulan berselang menjadi Kasubdit 3 di Direktorat yang sama. Pada masa itu, Tito dilantik menjadi Kapolri setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.